Halo, apa kabar teman-teman semua? Kita kembali lagi ngobrol, yaitu ngobrol bareng dengan mahasiswa KPI. Untuk sekarang narasumber kita yaitu Saudara Adi Kisandi atau yang biasa dipanggil Adi, kadang juga Sandi, tapi kebanyakan gendut yang tukang makan. Ya, Oke. oke, mangga untuk Bang Sandi bisa perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih ya buat moderator acara ngobar. Keren sih buat sambutannya ya, makasih banget. Oke, perkenalan gue nih Adi Kisandi, nama gue Adi Kisandi, lengkapnya tuh mahasiswa KPI juga, sama kayak kalian juga, semester 4, mau semester 5 sekarang, naik gitu. Gue dari Jakarta, asal daerah gue. Mungkin itu aja sih perkenalan, nggak perlu bikin kurikulum vitae kan buat perkenalan di sini. Wah, nggak usah, Bang. Santai aja, Bang. Kita Oke. ngobrol-ngobrol santai aja. Oh ya Bang, kan gini ya, kita kan sekarang lagi momen-momen kemerdekaan nih ya, tanggal 17 Agustus Hmm. secara gitu. Indonesia merdeka, walaupun orang-orangnya banyak yang kurang merdeka nih Bang ya. Kita Hmm. mau ngobrol-ngobrol tentang nasionalisme Bang. Oh. Jadi menurut Bang Sandi itu nasionalisme tuh apa sih Bang? Boleh diceritain Ah, sedikit lah. oke, makasih banget ya udah kasih pertanyaan-pertanyaan ini di hari yang memang luar biasa. Oke, sebelumnya gue ucapkan selamat dirgahayu buat Indonesiaku yang ke-76. Luar biasa banget negara kita udah bisa berdiri sejauh ini. Walaupun negara kita termasuk dalam negara berkembang, tapi niscaya negara kita bakal maju ke depannya. Mudah-mudahan Amin, amin, doa amin Bang. terbaik sih. Oke, nasionalisme. Nasionalisme itu kalau banyak sih yang apa ya, yang ngasih pandangan terhadap nasionalisme gitu. Nasionalisme itu ada yang bilang jiwa gitu, jiwanya yang nasionalisme. Ada juga yang bilang itu paham, ajaran atau pendidikan gitu. Jadi kita lihat nasionalisme itu tergantung. Jadi dia tuh kompleks. Dilihat dari sudut mananya dulu. Kalau kita lihat dari sudut manusianya, dirinya, mungkin dia bisa dikatakan jiwanya gitu. Tapi kalau kita dilihat dari sistem pendidikannya, oh itu pendidikan nasionalismenya. Nah, nasionalisme itu sendiri apa sih? Nah, nasionalisme itu gerakan atau bukan gerakan ya, lebih kepada tuntutan. Sebenarnya kalau di Indonesia tuntutan, tapi ini kita bahas secara umum. Nasionalisme itu adalah keyakinan ataupun paham yang menuntut masyarakat atau warga negara dari sebuah negara untuk mencintai, ya kan, untuk apa namanya, mengikrarkan dalam hati dia, melakukan dengan perbuatan yang bermuara kepada cinta, pada cinta gitu. Ini intinya cinta sih, nasionalis itu intinya cinta, intinya cinta gitu. Intinya cinta kepada negara itu sendiri gitu. Kalau dari secara umumnya gitu, tapi kalau pendidikan nanti banyak lagi tafsirnya, bla 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 bla. Tentang pendidikan itu kita harus upacara bendera, contoh perilakunya gitu kan, atau pendidikan kewarganegaraan, kita tahu tentang apa itu bagian negara, susunan dan lain-lain gitu. Itu pendidikannya, nasionalisme secara pendidikan. Tapi kalau secara umum ya jelas itu adalah paham tuntutan gitu. Udah paham, itu sebuah paham, dan itu juga tuntutan. Itu menurut gue sendiri sih. Tapi kalau kata Soekarno, Pak Karno juga pernah bilang nasionalisme itu bukan sebuah kopian dari orang lain gitu yang ada di Indonesia ya. Ini bukan Ya. sebuah kopi, bukan sebuah plagiasi. Nasionalisme itu ya, nasionalisme itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari bangsanya, dan juga tidak bisa dibeda-bedakan dari bangsanya. Nasionalisme itu ya, itu adalah nasionalisme tentang bagaimana seorang warga negara mencintai negara itu sendiri. Itu kalau kata Pak Karno. Jadi kalau kita memaknai nasionalisme itu, ya nasionalisme itu adalah cinta kita gitu, cinta. Jadi berbicara tentang cinta. Kalau berbicara nasionalisme secara umum gitu ya, tentang cinta, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri, karena dirinya adalah termasuk dari bagian negara, maka mencintai diri sendiri dan negara itu adalah jiwa nasionalisme. Itu Oke. kalau menurut gue sih gitu. Oke, oke Bang. Nah, jadi kan gini Bang, karena berhubung kita dari IAIN nih secara kan ya, Institut Agama Islam Negeri ya Bang ya. Iya Yang betul. saya mau tanya ini tuh gini Bang, jadi banyak kan sekarang-sekarang itu kayak misalkan nasionalisme itu kayak ada pertentangan di dalam Islam. Sebenarnya menurut pandangan Bang Sandi itu nasionalisme itu bisa nggak sih selaras dengan ajaran Islam? Atau gampangnya
gini lah bang, maksudnya nasionalisme menurut Islam itu sendiri kayak gimana sih? Karena banyak sekali istilahnya di negara kita ini mempertentangkan nasionalisme dengan ajaran Islam atau pemahaman-pemahaman tentang Islam. Bang bang, gimana bang kira-kira tuh bang? Oke, oke. Jadi gini, antara nasionalisme kan kita berbicara secara universal nih. Jadi kita nggak bisa nasionalisme itu secara utuh, tapi kita berbicara secara umum nih. Kaitannya apa aja sih sama nasionalisme, baik secara agama atau apa. Dan gue kasih tahu dikit lagi nih, garis bawahi di dalam obrolan ini kita tidak membeda-bedakan yang namanya ras, agama, suku Ya, ataupun etnis. Itu nggak ada di nasionalisme. Jadi ini pure kita kosong, berbicara kosong gitu, dan kaitannya nanti kita bahas. Nah, salah satu yang ditanyain sama Bang Rizky nih kali ini kaitannya sama agama. Kira-kira menurut ajaran Islam gimana gitu ya? ya. Bisa Menurut ajaran selaras Islam nggak tuh kira-kira tuh bang? jelas pasti bisa selaras gitu. Bahkan kalau kita nggak nasionalisme, itu kita melawan sama ajaran Islam itu sendiri. Karena Nabi juga mengajarkan kita sebagai warga negara nasionalisme. Nabi waktu itu membuat negara Madinah, itu kan bentuk bentuk sebuah kepemimpinan Nabi gitu, di mana Nabi itu sebagai pemimpinnya, dan setiap warga Madinah harus mencintai negara itu sendiri, tidak memandang ras, suku, jelas agama tidak ada di negara Madinah. Nabi itu, wah ini dia tidak Islam ini, dia tidak Islam, dia tidak boleh bangun rumah di Madinah, itu nggak ada gitu. Jadi Nabi itu nggak membeda-bedakan gitu. Semuanya itu diselaraskan sama Nabi. Kurang nasionalis apa Nabi pada waktu itu? Oke bang, kan gini bang, tadi ngebahas nasionalisme itu salah satunya itu cinta terhadap tanah air, ya kan? Sekarang begini bang, di satu sisi kita cinta tanah air, tapi kita juga punya agama yang mana Islam, karena YIN dong bang. Iya Kayaknya betul. ada kayaknya Kristen, Buddha, Konghucu segala macam, apalagi satanisme kayaknya nggak ada bang, nggak ada kayaknya. Nah, gini lah bang, maksudnya bentuk kecintaan kita terhadap Islam itu bisa nggak kira-kira, maksudnya bener-bener gini lah, untuk lebih gampangnya gini bang, maksudnya kayak ada orang yang mempunyai pemahaman cinta terhadap Islam dengan mengebom, bunuh diri, seperti yang udah terjadi waktu lalu yang di Polres lah, Polri segala macam. Nah itu apakah itu bentuk kecintaan Islam tapi nasionalisme, atau bentuk kecintaan Islam tapi meninggalkan nasionalisme itu sendiri bang? Gimana bang? Itu kalau saya sendiri, ini pendapat subjektif saya tentang tindakan-tindakan teroris yang mengatasnamakan agama Islam. Oke, kalau bisa saya katakan itu bukan cinta tanah air atau cinta Islam atau dia cinta negara, meninggalkan ajaran, itu bodoh. Sebenarnya itu bodoh. Iya iya bang. Itu sebuah kebodohan. Kenapa sih gue bilang kebodohan? Ya, coba kita lihat dia seorang manusia. Yang pertama, dia tidak mencintai diri dia sendiri. Ya. Jika kita ingin mencintai negara, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai bangsa, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ketika kita cinta sama diri kita, bagaimana kita mau menciptakan cinta kepada orang lain, sesama, negara, itu nggak bisa. Kalau orang udah mati, dia udah nggak punya cinta lagi gitu. Cintanya yang cinta keluarga yang ditinggalkan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada bentuknya, wujud gitu, ada wujudnya. Dia nggak bisa samar gitu. Nah, ketika orang bom bunuh diri di lokasi manapun, baik tempat ibadah, instansi ataupun tempat apapun itulah yang mereka lakukan pengeboman dengan cara bunuh diri, itu bukan nasionalisme. Itu jelas, itu bodoh. Nggak ada dia cinta agama atau nasionalisme. Bahkan kalau dia cinta agama, agama tidak mengajarkan untuk bunuh diri. Gitu loh. Oke bang. Nah, lagi kita lanjut nih bang ya. Kan kita ini sebagai mahasiswa nih ya bang ya. Kira-kira upaya apa sih yang bisa kita lakuin untuk menanamkan jiwa nasionalisme ini kepada sesama manusia ataupun sesama mahasiswa yang berada di lingkup YIN dulu lah. Karena kalau untuk Indonesia mungkin terlalu global atau terlalu universal. Gimana bang? Kalau kita sebagai mahasiswa melihat kampus kita sendiri yang berbasic Islam gitu, kita mau nasionalisme nih, tapi kita terbatas dengan warna hijau misalnya. Warna hijau itu identik dengan agama-agama Islam. Kenapa sih gue bilang identik dengan agama-agama Islam warna hijau? Ya. Karena warna hijau itu melambangkan kesuburan, kemakmuran. Gitu. Kita bisa melihat ke arah situ. Filosofi agamanya udah jelas. Kesuburan, kemakmuran gitu, kesejahteraan. Kenapa sih? Kirain hijau tuh identitas Nahdlatul Ulama bang. Enggak, itu
identitas kemakmuran. Itu Oh, bukan Nahdlatul Ulama. oh, Jadi, biasanya kalau NU hijau-hijau bang, hijau-hijau bendera NU gitu tuh bang biasanya. nah itu mungkin lirik-lirik lah. Itu sebagai kiasan-kiasan dan memang benar gitu karena mungkin di dalam NU itu ada kesejahteraan di dalam ajarannya ya, bukan di dalam paham politiknya atau apa, itu terlepas dari paham politik dan lain-lain. Nahdlatul Ulama mengajarkan tentang kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan itu intinya sih karena warna hijau. Nah, kita sebagai mahasiswa kita harus punya sikap yang pertama tuh toleransi, Ya, ya kan udah jelas lah. Kita punya pola pikir pribadi gitu, kita yang tawasud, kita yang tawazun gitu, kita yang tengah-tengah, kita yang mempertimbangkan segala sesuatu. Kita memiliki jiwa nasionalis. Misalnya, kita kasih contoh, misalnya sesama mahasiswa. Kita jangan selalu memandang manusia di kampus, mahasiswa. Ini kan kita di kampus nih. Banyak dong dari kita yang dapat beasiswa gitu. ya, Banyak dong yang dari kita nggak dapat beasiswa, yang reguler lah katakan gitu. Nah, kita jangan selalu memandang, wah dia mah bisa selalu, dia dapat beasiswa gitu. Padahal dia nggak ngelihat usaha dia dapat beasiswa tuh apa, latar belakangnya kenapa gitu. Ya, ya, kita ya. rangkul lah, kita cintai, kita dukung mereka yang mendapat beasiswa. Begitupun orang yang mendapat beasiswa, jangan diketawain ketika mau bayar UKT. Lu bayar UKT susah, makanya jangan jadi orang miskin. Gitu. Itu juga nggak bagus gitu. Karena orang yang dapat beasiswa, dia sebenarnya tidak mampu juga untuk membayar gitu loh. Iya bener bang. Iya, karena nggak mampu jadi ikut beasiswa ya bang ya. Kalau Iya, misalkan mampu mah ngapain beasiswa, capek-capek ya bang ya. nah Mending itu. reguler aja ya. Makanya saling mendukung, saling mempererat kasih sayang, menebar kasih sayang, menebar asih, ulas asih pada sesama gitu. Dan yang jangan lupa juga kita mahasiswa harus berpikir Iya, kritis. Kita berpikir kritis itu ya tadi gue bilang berpikir kritisnya jangan kebablasan gitu. Maksudnya jangan ngejas selalu ngejas ngejas kampus misalnya, ngejas kampus itu juga nggak bagus gitu. Ngejas, wah ini kampus mau ada UISI nih, apa nih UISI nih, dicurigai gitu. Nggak gitu caranya gitu loh. nah Nggak iya bang. gitu. Terus kan gini bang, nasionalisme itu kan tadi udah dibilang cinta terhadap tanah air. Sekarang karena itu mungkin menurut saya lebih global, lebih universal lagi. Tapi kalau secara spesifik, kalau misalkan kita cinta terhadap kampus, apakah itu bentuk nasionalisme kita terhadap kampus atau itu sifat dari nasionalisme itu tersendiri? Cinta kepada kampus ya jelas. Kalau cinta itu kan lebih ke arah sifatnya, sifat kita mencintai gitu. Cintanya itu kan sifatnya. Kalau udah mencintainya itu udah subjektif. Kalau cinta sama kampus kita sendiri itu udah pasti. Itu bentuk dari nasionalismenya itu sendiri. Nasionalisme terhadap kampus kita gitu maksudnya. Itu kalau kata cinta. Tapi kalau gue mencintai kampus gue, itu udah pekerjaan gitu. Itu udah pekerjaan. Itu udah kita udah melakukan gitu. Tapi kalau kita cinta itu udah pasti bentuknya, udah bentuknya gitu, udah bentuk daripada nasionalisme kepada kampus kita mencintai kampus kita itu udah kita udah melakukan. Tapi kalau gue cinta nih sama IAIN misalnya, ya itu semua orang melakukan itu gitu. Semua orang yang kuliah di IAIN itu cinta sama IAIN. Kenapa? Karena dia kuliah di situ. Kalau dia nggak cinta sama IAIN, ya dia nggak bakal kuliah di situ gitu. Secara tidak langsung dia mencintai secara tidak langsung ini cintanya gitu. Tapi kalau dia, oh gue mencintai IAIN, dengan apa? Dengan gue tetap ikut di MK gitu, mendukung semua kegiatan belajar mengajar di kampus gitu, ikut semua kegiatan, mendukung UKM Ormawa, serta birokrat kita dukung gitu. Dan kita tidak lupa juga tetap kita mengawal gitu ya. Jangan kita hanya sekedar mendukung, tapi kita wajib mengkritik gitu. Karena ya balik lagi manusia, ya kan karena di dalam kampus itu ada manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian gitu. Nah kita sebagai mahasiswa kita harus mengawal itu gitu, mengawal jalannya birokrasi kampus dengan baik. Kita mengawal, kita ikut andil di dalam kampus itu udah dalam bentuk mencintai. Tapi kalau cinta kita nggak usah ngapa-ngapain, kita udah cinta gitu. Kenapa kita pakai alma mater? Dari kita masuk di situ dikasih alma mater, di situ udah terbentuk cinta kepada IAIN gitu. Tapi kalau untuk mencintai nggak semua mahasiswa yang mencintai Hmm, gitu loh. ya 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 bang, paham paham paham. Abang jurusan bahasa Indonesia tak bang? Enggak. Oh enggak, ya ya bang. Kita lanjut bang. Tadi kan saya udah nanya tentang ya upaya mahasiswa. Sekarang contoh kecil lah, saya minta contoh kecil dari nasionalisme itu sendiri ketika berada di kampus itu contohnya kayak apa lah.
Entah itu misalkan ngopi bareng atau apalah bang. Kira-kira gimana bang? Contoh kecil. Contoh kecil nasionalisme itu yang paling kecil menurut gua bayar UKT. Gimana tuh? Nasionalis, Maksudnya, nasionalisme itu bayar maksud, UKT. maksudnya itu gimana tuh bang? Penjelasan dari biar UKT bisa nyambung ke nasionalisme itu kayak gimana maksudnya? Ya karena itu memakmurkan, salah satu bentuk memakmurkan yang ada di bagian kampus. Baik apapun itu bayar UKT itu memakmurkan gitu bentuknya. Memakmurkan siapa nih bang? Pertanyaannya, memakmurkan. Ya memakmurkan itu maksudnya mesejahterakan semua elemen yang ada di kampus itu dengan kita bayar UKT. Karena dana itu nanti terhubungannya dengan negara, dengan berjalannya kampus gitu. Itu sebuah nasionalisme. Itu dengan bayar UKT berapapun nominal yang Anda bayarkan, itu adalah bentuk nasionalisme Anda kepada kampus, mencintai kampus. Itu contoh paling kecil gitu. Itu paling kecil, itu paling rendah karena tanpa kita bayar UKT kampus itu nggak bisa menggaji para petugas kebersihan, ya kan, yang kita paling misalnya kita langsung ke kebersihan gitu, kebersihan itu kan digaji, dibayar gitu. Kita nggak berpikir secara materialistik lah, tapi itu memang benar adanya. Ketika orang bersih-bersih itu petugas biru itu dibayar gitu kan, itu disejahterakan oleh uang-uang yang kita bayarkan gitu. Nah dalam paling dasarnya itu kita bayar UKT. Dengan kita bayar UKT kita mencintai sekeliling kita gitu, peduli terhadap orang-orang yang di kampus, lembaga-lembaga, elemen-elemen yang di kampus yang ada, baik itu sarana maupun prasarana yang ada di kampus, kita mencintai, dirawat dengan uang itu. Kalau uang yang kita bayarkan kepada pihak kampus itu tidak dialokasikan dengan benar, itu bukan tanggung jawab kita gitu. Setidaknya kita sudah melakukan apa itu nasionalisme. Berarti kalau misalkan uang dana tadi itu tidak benar, tidak dialokasikan dengan benar, berarti orang itu tidak mempunyai sifat nasionalisme, gitu. Ya, betul. Bukan manusia yang membayarkannya, tapi manusia yang mengalokasikan dananya tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Dengar Gitu. Anda yang tidak mengalokasikan uang. Iya, Anda kalau tidak udah, benar mengalokasikan uang dengan benar, maka Anda tidak nasionalisme. Gitu ya Bang ya? iya betul banget. Kalau masalah nasionalisme dari diri kitanya sebagai mahasiswa, kita bayar UKT itu nasionalisme banget. Karena kita mensejahterakan sekeliling kita gitu. Oh, oke Bang. Tapi kalau orang yang menerima uangnya nih, dia nggak mengalokasikan dananya dengan benar, nggak dialokasikan dengan benar, nggak ditata, berapa-berapa nggak dibagi, bahasa gampangnya dicak lah tuh duit gitu kan. Ya. Ya itu dia nggak punya jiwa nasionalisme gitu. Dia maruk, makanya laten yang dibilang banyak orang bilang ini dikorupsi duitnya. Gitu. Ya karena dia laten gitu. Uang ini tidak dialokasikan dengan benar, nggak mensejahterakan sekelilingnya. Salah siapa? Salah orang yang menerima, bukan kita salah orang yang memberi gitu. Pokoknya intinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu loh. Makanya kalau ngambil makan langsung comot aja, nggak usah minta ya Bang ya. Langsung comot aja, bener. Tangan di Kan atas di atas lebih Bang, baik. kalau langsung nyomot itu di atas. Kalau Iya minta betul. di bawah. Berarti nanti untuk teman-teman semua kalau misalkan nggak usah pakai minta, karena tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah, langsung comot. Langsung comot aja. Iya. Biar punya, lu kenapa langsung comot aja? Tangan Sorry, dia. gue terlalu nasionalis. Boleh, boleh. Boleh juga tuh Bang. Nantilah. Kalau misalnya ketemu saya langsung comot aja. Entah itu makanan, apa-apa. Gampang. Oh ya Bang. Bang Sandi sendiri kan ya ini udah mau udah semester 5 malah ya. Udah ngisi KRS walaupun ya bermasalah lah ya Bang ya. Ya betul betul. Maklum. Lagi sibuk Maklum. Bang. Lagi sibuk biasa. Eh, Menurut Bang Sandi sendiri nih yang udah 5 semester. Jalan 5 semester ini kira-kira YIN itu mahasiswanya udah nerapin sikap nasionalisme belum sih Bang? Tentu nasionalisme yang baik ya Bang ya. Tapi semua nasionalisme kayaknya baik semua deh Bang. Lanjut Bang, Ya, kira-kira. nasionalisme itu baik, tapi tergantung arahnya. Nasionalisme itu bisa mengarah ke negatif. Oke, nasionalisme itu bagus. Tapi kalau fanatik banget juga nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus pokoknya. Nasionalisme itu bagus. Tapi kalau berlebihan, dia bakal mengarah ke sesuatu yang negatif. Nah kalau ditanya, mahasiswa YN udah nerapin nasionalisme belum gitu? Saya bisa katakan hampir kalau kita presentasikan ya 100% mungkin 80% mahasiswa udah menerapkan itu. Tapi 20%-nya nggak tahu nih. Iya, ya. Alasannya kenapa sih gue bilang begitu?
Karena ya gue bilang tadi, ketika kita punya jiwa nasionalisme, kita bakal ikut andil di dalamnya gitu. Kita bakal ikut mesejahterakan gitu. Sedangkan ketika kita bisa lihat dari jurusan-jurusan aja gitu, nggak kita lihat nggak se-IAIN deh, lihat dari jurusan aja. Kita lihat jurusan, ketika ada pengisian data dan lain-lain, bahkan untuk kesejahteraan diri sendiri, mahasiswa IAIN termasuk saya sendiri, saya tidak mengatakan orang lain tapi mencontohkan diri saya sendiri, kan terkadang saya lalai dan lupa untuk ikut andil di dalamnya gitu. Iya ya bang, oke. Jadi masih kurang lah, walaupun 80%-nya sudah gitu. Tapi 20%-nya masih dalam proses. Ya wajar sih, kita juga harus mengapresiasi teman-teman yang 20% dan itu sebagai tolak ukur kita mengingat gitu. Oh iya, teman-teman kita masih ada yang belum ikut andil nih. Yuk mari kita rangkul gitu. Itu untuk teman-teman yang 80% merangkul yang 20 gitu tuh. Itu tetap harus ada gitu. Oke bang. Saya nanya gini lagi bang, lanjut ya. Setahu saya kan Boleh. Bang Sandi ini kan masuk di fakultas nih ya. Kalau nggak salah apa sekretaris bagian advokasi tau bang, apa gitu. Ya Enggak, sekretaris atau kepala bidang atau enggak, gimana nih bang? lebih tepatnya gue nih anggota lah. Karena gue masih anggota, sekretarisnya diganti perempuan karena mungkin lebih baik menulisnya daripada gue. Bener nih bang, lebih baik menulisnya. Iya, Ya, lebih oke. baik. Oke bang, nah sekarang kan karena udah di Dema nih ya, udah ngerti lika-likunya dan segala macem. Kira-kira dari Dema fakultas ini sendiri, apa sih maksudnya yang kira-kira buat tiap jurusan ini yang menumbuhkan sifat nasionalisme itu sendiri? Ada nggak maksudnya kegiatan-kegiatan? Atau nggak ada, atau ada? Mangga bang, kira-kira gimana? Oke, kalau dari Dema Fakultas sendiri itu kita banyak sih kegiatan-kegiatan yang memang menumbuhkan sifat nasionalisme kita gitu. Salah satunya di ajang PBAK. Ya. PBAK dan ospek-ospek tingkat fakultas maupun jurusan ini salah satu, semuanya memiliki lah. Tapi kalau fakultas biasanya di tingkat fakultas gitu. PBAK di IAIN juga secara institut itu juga merupakan salah satu mendorong yang gue bilang tadi, bahwa nasionalisme itu tergantung sudut pandang kita. Nasionalisme itu bisa menjadi paham, tuntutan, bisa juga dia menjadi sebuah pendidikan. Nah, inilah yang dinamakan nasionalisme secara pendidikan. Ketika mengadakan PBAK, dikenali kita dengan budaya-budaya yang ada, dikenali tentang antropologi kampus. Antropologi kampus itu tentang semua yang ada di kampus, tentang bagaimana interaksi mahasiswanya gitu, bagaimana ada apa saja di dalamnya gitu. Kita dikenalkan sama teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen ataupun teman-teman pejabat kampus yang ada di IAIN itu, kita dikenalkan, oh ini bagiannya ini bagiannya ini, dan inilah yang mendorong kita untuk menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang gue bilang, maksud gue nasionalisme itu sifat cinta, mencintai. Untuk mencintai kita harus kenal lebih dahulu kepada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Maka itulah ada kata yang mengatakan itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan cara kita mengenal, kita bakal menumbuhkan nasionalisme. Kalau di Dema Fuad sendiri ada nanti di ospek tingkat fakultas, biasanya waktu tahun-tahun sebelumnya itu ada kayak Garuda ataupun tegur sapa dari Dema gitu, mengenalkan diri bahwa ini Dema, ini HMJ, ini yang lain-lain gitu tuh. Itu termasuk salah satu upaya pendidikan gitu, karena kita tidak bisa nih keluar dari voksi kita atau jalur kita mengambil alih voksi sifat gitu. Kalau sifatnya cinta itu kan kehendak masing-masing orang gitu. Kita nggak bisa untuk merebut cinta itu gitu. Tapi kita bisa mengupayakan dengan apa? Dengan pendidikan. Kita kasih tahu, kita kasih pengertian gitu. Setelah kita kenalkan, maka untuk masalah mencintai itu dia sendiri. Nggak bisa kita paksakan. Kita harus tetap berupaya, tapi kita nggak bisa memaksakan hasil gitu. Walaupun hasilnya nanti outputnya itu kita nggak tahu bagaimana. Yang jelas kalau usaha kita baik, maksimal, maka outputnya juga bakal maksimal. Itu sih kalau menurut gua. Oke bang, oke. Nah ya bang, karena ini kan kita juga salah satunya ini kayak ngobrol bareng kan dengan kita juga mau nanya dong bang. Menurut Bang Sandi sendiri itu ada nggak sih keresahan-keresahan yang mana di dalam KPI ini yang tentang nasionalisme itu sendiri, atau keresahan-keresahan lain di dalam KPI?
Mangga Bang disampaikan kalau misalkan ada. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bareng tentang itu dan semoga bisa lebih baik lagi Bang. Gimana Bang kira-kira? Oke, banyak sih keluh kesahnya ya, yang terutama tentang Kita karena kita anak komunikasi dulu nih, kita anak komunikasi, kita tahu lah yang namanya kohesi dalam kelompok, ketereratan, keterkaitan, berhubungannya dengan simpati dan empati gitu. ya. Gitu. Nanti ada kaitannya sama nasionalisme. Jadi kita ini mahasiswa komunikasi, kita kurang yang namanya kedekatan emosional. Bener dari mahasiswa KPI. Kenapa sih bisa terjadi itu? Karena masih adanya kasta. Kita ini masih megang kasta gitu. Gimana Meski, tuh? Kasta kas, gimana? gini ya, meskipun kasta itu adalah sebuah moral gitu untuk apa ya, menjarak seseorang agar tetap ada sopan santunnya, itu diperlukan kasta. Tapi prakteknya gitu di jurusan kita ini masih, khususnya mahasiswanya, masih banyak banget nih yang mainin kasta itu, kayak gua mah kaki, dia mah dede maba gitu. Udah, lalu berjalan sesuai lu aja, gua nggak perlu ikut campur sama lu. Padahal nggak seperti itu gitu. Ketika dia seorang cutting gitu, dia harus merangkul gitu, dia harus membimbing, menjadi teladan contoh gitu. Nah, harusnya seperti itu dan saling mengenal. Jangan sampai ya kan, cutting sama-sama jurusan KPI tapi dia nggak kenal gitu. Harusnya dia mengenalkan, merangkul, mengajari, bukan menggurui, mengajari, belajar bareng gitu. Jadi harus bareng-bareng. Kalau misalkan nggak kayak gitu ya itu nanti buyar gitu, nggak bisa bersatu anak-anak KPI. Ya. Kalau misalnya tentang keresahan-keresahan yang itu tuh, itu udah jelas banget, sering banget yang namanya pecah tiap angkatan maupun setiap kelas gitu. Jangan kita berbicara angkatan terlalu jauh. Kelas aja kadang-kadang antara kelas satu dan yang lainnya itu masih sering miskomunikasi, nggak kenal satu sama lain. Itulah yang menjadi masalah atau PR besar yang ada di KPI itu gitu. Harusnya nggak seperti itu. Kalau hal-hal seperti ini bisa diatasi, niscaya kita bakal bisa punya kohesi yang lebih baik dan kita bisa punya teamwork yang bagus di KPI gitu loh. Kalau gue memandang KPI itu gitu keresahannya. Mungkin Bang Rizky juga bisa nanya-nanya yang lain gitu. Atau kita biar bisa ngobrol lebih akrab lagi ya kan, di malam hari ini emang enak sekali sih buat Ya, ngobrol-ngobrol begini. ya karena ya jujur aja kita juga saya sendiri ya maksudnya ya kurang kenal banyak lah yang kurang kenal sama baik itu kakak tingkat maupun adik tingkat. Ya benar kata Bang Sandi tadi kita kayak masih mandang kasta masih mandang dia mah kating dia mah maba dia mah gitu. Padahal mah ya ketika kita udah mau masuk ketika kita masuk KPI di IAIN ya udah kita itu ya sederajat gitu maksudnya ya kita sama mahasiswa udah nggak usah pakai dia mah cutting dia mah maba udah nggak usah gitu-gitu ya bang ya maksudnya biar terjalin Ya, komunikasi yang baik sehingga bisa memunculkan kerjasama yang baik antara sesama mahasiswa KPI yang mana nah, nanti ini kan bisa buat apa namanya kemajuan KPI itu tersendiri ya nggak bang? iya betul banget. Makanya itu padahal gini, ini yang gue bilang kohesi ini ada keterkaitannya sama nasionalisme. Kenapa? Dulu waktu zaman kerajaan, memang Indonesia itu masih menganut agama-agama Hindu Buddha. Kita akuilah itu. Kita lihat sejarah kerajaan-kerajaan dulu itu menganut sistem Hindu Buddha dan di situ ada kasta gitu, ada kasta. Kalau di Hindu itu ada, atau di Hindu itu ada Brahma, Satria dan lain-lain lah kastanya. Gue mungkin nggak hafal semua dan bukan porsi gue juga berbicara gitu, tapi setidaknya gue sedikit melihat sejarah itu, dia punya kasta gitu. Ya. Tapi dengan kasta itu dia bisa rukun gitu. Nah, ketika Bapak Proklamator kita Bung Karno mendatangi salah satu kerajaan-kerajaan tersebut, apa ya, mengajak konsolidasi tentang kita akan membangun sebuah negara. Tapi kita nggak bisa. Raja itu banyak yang menolak. Kita nggak bisa karena kita sudah terbiasa, udah jadi habit kita. Bahwa kita tuh punya kasta gitu. Orang kaya dengan yang miskin punya kesenjangan sosial yang jauh. Gitu. Dia pasti ada kesenjangan sosial. Dia melihat rendah ke sampingnya. Orang yang speak up-nya bagus melihat orang yang pendiam itu, dia mah nggak bisa speak up gitu. Tapi Bung Karno menepis itu dengan menciptakan apa? Menciptakan bahasa Indonesia. Makanya salah satu sifat bahasa Indonesia, dia itu bahasa tidak bertingkat. Gitu. Dia bahasanya nggak bertingkat. Nggak kayak di bahasa Jawa misalnya. Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada bahasa lumrah, bahasa biasa, ada bahasa kromo, ada bahasa kromo inggil gitu. Ya. Untuk berbicara kepada lawan bicara yang ada statusnya gitu. Nah itulah yang diciptakan oleh
proklamator kita atau para pejuang-pejuang kita terdahulu itu menciptakan yang mana bahasa Indonesia itu tidak berstatus kasta gitu. Dia itu menyeluruh bahwa kita ini sama, kita tidak punya perbedaan. Kita sama-sama manusia, ya kan? Kita berdiri di tanah yang sama, kita bekerja di tanah yang sama, kita mencari makan di tanah yang sama, dan yang terpenting kita punya negara, bangsa yang sama. Gitu. Wah, dilihat-lihat dari omongannya Bang Sandi kayaknya orangnya nasionalisme banget nih ya, kayaknya nih ya. Nggak Bapak, nasionalisme banget sih, cuman ya sering baca aja gitu. Dan pengen banget ngutarain ini, obrolan begini, tapi kadang belum nemu ruangnya. Dan ini apresiasi banget sih buat acara ini. Ngobar ini luar biasa. Bisa dituangin cerita-cerita kayak gini di sini, kita bisa obrolin gitu. iya Bang, lebih enak lagi kita kalau misalkan kita ngobrol secara offline ya, secara langsung. Kita Iya, nikmatin betul. kopi, berdiskusi tentang bangsa kan kata Bung Karno gitu ya Bang ya. Lebih suka Iya, yang ngopi, ngobrol, ngerokok sambil diskusi tentang bangsa dibanding yang kutu buku tapi nggak peduli sama bangsa. Kalau kata Bung Karno gitu ya Bang ya. iya, tapi banyak yang salah arti sama kalimat itu. Gimana Bang? Menurut Bang Sandi tuh ya menurut pandangan Bang Sandi gimana tuh tentang kata-kata dari proklamator kita, pendiri bangsa kita? Gimana tuh kira-kira? Kalimat itu mengatakan bahwa aku lebih suka pemuda yang duduk ngopi, yang membicarakan bangsa ini daripada kutu buku yang sombong dengan egonya sendiri. Mungkin kurang lebihnya gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Memikirkan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi aslinya Pak Karno itu suka pemuda-pemuda yang berdiskusi tapi diutarakan gitu dan dilakukan dengan perbuatan. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Orang berkumpul, berbicara, berdiskusi itu malam. Tapi negara bukanya pagi, jadi nggak bisa mengutarakan. Ya Banyak yang begadang. pagi siang waktunya ngobrol dianya tidur ya Bang ya. Nah, itulah gitu. Aduh, saya hebat itu Bang, saya hebat itu gitu. Bang, Tapi dia nggak apa-apa. Kalau misalnya itu mungkin kita nggak bisa katakan itu salah gitu. karena capek ya Mungkin Bang ya. karena Malamnya udah capek berdiskusi. diskusi. Nah, makanya jangan sampai kita meninggalkan budaya itu diskusi. Maksudnya Bung Karno di situ ngomong, dia senang orang-orang yang berdiskusi. Apapun bentuk diskusinya, itu senang. Makanya dengan negara ini, kenapa pakai kata negara? Kenapa nggak diskusi tentang kimia atau tentang ilmu-ilmu sosial gitu? Kenapa Bung Karno menggunakan kata negara ini? Saya lebih suka pemuda yang berdiskusi tentang negara ini. Karena Bung Karno meyakini bahwa negara ini kita luas dan mempunyai beragam macam orang, beragam macam sifat, dan beragam macam topik pembahasan. Jadi ketika dengan kata negara ini, maka apapun diskusinya, apapun isinya, apapun output dari diskusi itu, Bung Karno lebih suka seperti itu. Daripada dia membaca buku, membaca teori-teori, membaca paham-paham, tapi dia tidak berani mengutarakan itu gitu ketika dia melihat saudara-saudaranya dilukai atau melihat teman-temannya dinistakan gitu. Tapi dia tidak berani mengutarakan itu dan dia hanya diam saja gitu. Itulah yang Bung Karno tidak suka. Itu penafsiran dari gue sendiri, daripada orang-orang yang baca buku pahamnya banyak, dia baca marxisme lah, dia baca tentang kapitalisme lah, tapi dia ketika melihat negara ini menguasai, ya kan, menjalankan monopoli uang dengan sangat jahat gitu, dia tidak bisa mengutarakan, dia hanya diam saja, bahkan dia tidak bisa membuat konten-konten yang menarik perhatian untuk membawa masa-masanya bisa ikut menyuarakan tentang ketidakadilan negara ini gitu. Malah orang-orang yang tukang ngopi gitu, mereka bisa bersuara gitu, mereka bisa dengan lantang menolak apa yang namanya ketidakadilan di negeri ini, hilangnya sila ketiga dan sila kelima gitu loh. Ya, berarti kalau dipikir-pikir ya sebenarnya masyarakat Indonesia ini nasionalismenya juga ya bisa dikatakan belum semuanya lah, atau enggak semuanya ya Bang ya. Pasti. Iya, belum. Masih dalam proses. Oke Bang, gini Bang. Saya nanya deh, kira-kira Bang Sandi ini apa sih maksudnya kira-kira yang seharusnya sebagai mahasiswa, tindakan apa yang kira-kira bisa membangkitkan nasionalisme masyarakat sekitarnya? Karena kan balik lagi mahasiswa ini kan agen of control, agen of change ya Bang ya, gitu ya. Ya, betul. Sebagai figur perubahan, figur pengendalian
elemen-elemen yang ada di masyarakat. Benar banget. Nah, itu gimana sih Bang? Maksudnya pertama kita nanya bentuk latihan dulu. Bentuk latihan kita di kampus itu seperti apa yang baik untuk menumbuhkan nasionalisme, dan upaya kita ketika di masyarakat itu apa untuk menumbuhkan sifat jiwa nasionalisme ini kepada masyarakat sekitar gitu Bang. Mangga Bang. Oke, makasih Bang Burik. Ini jadi gini, kalau mahasiswa dikatakan agent of control, agent of change, figur-figur lah, pokoknya mahasiswa itu sebuah figur, sebuah contoh gitu, teladan. Jadi kalau untuk di lingkungan kampus, pelatihan-pelatihan apa sih yang harus kita lakukan biar apa? Biar kita bisa menumbuhkan rasa. Ya balik lagi, yang pertama harus ke diri kita sendiri. Yang pertama kita harus terbiasa. Harus terbiasa untuk berbaur sama teman-teman gitu. Karena itu sebuah latihan. Karena kita berasal dari daerah yang berbeda, kita berasal dari tanah yang berbeda gitu, dari tanah kelahiran yang berbeda maksud saya gitu. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita mempunyai paham-paham yang berbeda dengan sifat yang berbeda, kita melebur di dalam pendidikan yang sama gitu. Kita melebur jadi satu gitu, dan kita mengenali masing-masing dari diri kita sendiri maupun orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Itulah yang menjadi latihan-latihan sehari-hari. Tidak perlu muluk-muluk untuk latihan tentang apa itu event organizer, apa itu tentang filsafat pendidikan, itu terlalu jauh. Untuk latihan dasarnya yaitu interaksi, karena itu nanti tidak ditanyakan oleh masyarakat, tidak ditanyakan tentang. Jadi dulu Bapak Sokrates itu gimana berpendapatnya? Masyarakat tidak tahu itu. Masyarakat tidak mau tahu tentang itu. Yang masyarakat tahu, kalian mahasiswa, apa yang kalian dapat, bagaimana cara perilaku kalian, apakah kalian sebagai mahasiswa sudah punya moral gitu, sebagai orang yang berbangsa untuk menumbuhkan jiwa rasa satu dan sama seperti slogan kita, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita sudah bersatu gitu, mendirikan yang namanya toleransi? Apakah kalian mahasiswa sudah mendapatkan itu gitu? Nah, yang masyarakat tahu itu gitu. Gak peduli latar belakang kalian jurusannya apa, mesin, tapi masyarakat tahunya itu. Kalian penyandang gelar strata 1 sebagai orang yang berpendidikan, masyarakat tahunya itu. Ketika kita melatih diri kita untuk berinteraksi, bersikap, ya kan, itulah yang paling penting gitu pada masyarakat nanti di luar. Ya karena umumnya kita berasal dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, kita akan melebur menjadi satu di tempat yang sama gitu. Di daerah manapun kita, setidaknya ada beberapa orang yang berbeda akan menjadi satu kan gitu. Itulah yang nanti bakal dipertanyakan masyarakat, dan latihan kita ya di kampus itu begitu. Kalau misalnya kita nggak latihan begitu, kita tetap berdiri dengan ego kita sendiri, merasa bahwa tidak ada orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita mau menyalurkan paham-paham yang kita pelajari tentang nasionalis kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat sadar gitu. Kita harus sosialisasikan, kita harus bujuk, dirangkul gitu. Bagaimana cara merangkul masyarakat yang baik. Nah, itulah nanti yang dipelajari di mata kuliah kita. Teknik-teknik inilah gitu, kiat-kiat inilah yang kita pelajari gitu. Prakteknya ya kalau di kelas kita nggak bisa praktek karena kita cuma belajar teori. Gimana sih prakteknya Bang? Prakteknya nanti di masyarakat. Latihannya di mana Bang? Latihannya di kampus. Bersama siapa? Bersama teman-teman sekitar kita, dengan semua elemen yang ada di sekitar kita. Itu Bang. Kalau mau Oh ya Bang nih, terakhir deh kita nanya, kira-kira pesan dan harapan Bang Sandi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini tuh apa tuh Bang? pesanan harapan gue buat Indonesia, yang pertama, yang penting COVID-19 tuh cepat kelar, Amin. cepat bisa teratasi, dan kita bisa melakukan aktivitas kita baik di sektor manapun, baik pendidikan, ekonomi, dan lain-lain bisa kembali pulih seperti sedia kala. Jangan sampai kita terbatas sama kenormalan baru di waktu yang akan datang. Itu harapan gue yang pertama. Yang kedua, gue berharap negara Indonesia lebih bisa mendirikan apa itu yang namanya nasionalisme dan juga toleransi. Dan jangan sampai ada salah mengartikan. Jangan sampai ada orang yang fanatik terhadap sesuatu paham maupun sesuatu apapun itulah. Jangan sampai ada yang sampai terlalu fanatik. Karena itu yang bakal bisa menghancurkan diri kita sendiri. Gitu. Dan kita bisa berubah gitu. Dan kita punya upaya, kita punya usaha. Yang terpenting, Tuhan gak bakal mengubah suatu golongan sebelum golongan itu merubah golongan itu sendiri. Gitu. Itu yang paling penting harapan gue. Kita harus pahami itu, kita harus jangan sampai salah mengartikan,
jangan sampai kita salah langkah dan Indonesia bisa kembali seperti semula dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dirgahayu Indonesia. Itu sih harapan. Oke Bang, makasih ya Bang ya untuk ya ngobrol-ngobrol pada hari inilah. Terima kasih juga udah Balik kasih. dan maaf udah ganggu waktunya nih Bang. Oke, Ya, nggak apa-apa. oke karena kita udah lumayan lama juga nih, dari kita tutup ya. Oke Bang, terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Oke, untuk teman-teman nanti kita bertemu lagi di ngobrol bareng mahasiswa KPI. Oke, see you.